Ayat hari ini adalah Mazmur 37, ayat 30 sampai 40. Mari kita baca bersama. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Selamat Natal, Natal setiap hari. Dalam nama Tuhan, saya memberkati Anda, agar damai sejahtera Allah limpah di antara kita. Hari ini saya akan berbagi firman Tuhan dengan judul tentang hal-hal yang tertinggal di akhir. Kim Jung-mi, penulis buku Anak-anak Desa Gwaengi Burimau, baru-baru ini menerbitkan sebuah buku baru. Judul buku itu adalah Kim Mi-ja, yang hanya tersisa sebagai ibu. Saat saya melihat judul buku ini, hati saya sangat tersentuh. Kim Mi-ja adalah nama ibu kandung penulis. Buku ini adalah catatan hati penulis yang berusaha memahami kehidupan ibunya yang sudah lanjut usia dan menderita demensia, sambil merawatnya dalam kondisi keluarga yang tidak berkecukupan. Saya akan membacakan sedikit bagian pertama dari bab yang berjudul Kim Mi-ja, yang hanya tersisa sebagai ibu. Pada Mei 2024, saat saya membawa pulang ibu untuk bermalam dan akan mengantarkannya kembali ke panti Reda, mobil berguncang karena melewati jalan pedesaan dan ibu segera memegang lengan adik perempuan saya yang sedang memegang kursi rodanya. Adik saya berkata dengan mata berkaca-kaca, Ibu memegangku? Karena khawatir? Tentu saja. Kalau bukan ibu yang memegangmu, siapa lagi? Saat itu, ibu tidak dapat mengingat siapa kami yang berada di dalam mobil bersamanya. Namun tampaknya pada saat itu, ia teringat bahwa dirinya adalah seorang ibu. Selama 2 hari 1 malam kami bersama di rumah, ibu tidak mengenali kami, kepat anaknya. Namun, ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang ibu. Ibu penasaran dengan apa yang kami makan, dan bagaimana makanan itu disiapkan. Ia memandangi kami yang sedang berbincang dengan senang hati dan tertawa terbahak-bahak. Setiap kali diberi makanan, ia selalu mendahulukan kami. Kalian semua harus makan, makanlah dulu. Baru setelah itu, ibu akan makan. Sangat menyedihkan bahwa satu-satunya identitas yang tersisa bagi ibu yang telah kehilangan semua ingatannya adalah ibu, yaitu Ibu Kim Mi-ja, yang hanya tersisa sebagai ibu. Dari Kim Mi-ja, yang hanya tersisa sebagai ibu. Ini adalah tulisan yang sangat menyentuh tentang seorang ibu yang, meskipun kehilangan semua ingatannya karena demensia, tetap menyimpan identitasnya sebagai ibu. Saat membaca buku ini minggu lalu, saya meluangkan waktu untuk merenung, apa yang akan tersisa dan apa yang akan saya tinggalkan. Di saat-saat terakhir hidup saya, apa yang saya harap akan tersisa. Seorang wanita, bahkan ketika kehilangan semua ingatannya, hanya menyisakan satu hal, identitas dirinya sebagai seorang ibu. Jika situasi seperti ini menimpa kita, apa yang akan tersisa dalam hidup kita? Dan apa yang ingin Anda tinggalkan dalam hidup Anda? Nas hari ini adalah tentang kehidupan seperti ini. Pemazmur menyampaikan kepada generasi penerus iman kita sebuah kisah tentang hikmat kehidupan, tentang apa yang akan ditinggalkan atau apa yang seharusnya ditinggalkan. Pertama, inilah yang ditinggalkan oleh orang benar. Mari kita baca bersama ayat 37 hari ini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Pemazmur menasihati kita untuk memperhatikan orang yang tulus dan melihat orang yang jujur. Ketika kita melihat kehidupan orang-orang benar seperti itu, ada sebuah kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera di sini adalah kata Ibrani yang kita kenal baik, yaitu shalom. Di gereja kita saling memberi salam dengan kata shalom ini pada waktu ibadah. Saat bertukar pesan teks atau chat, kita juga sering memulai dengan salam shalom.
Di dalam salam itu pastilah terkandung harapan agar damai sejahtera Allah, kedamaian dari Allah, melimpah ruah. Selain itu, nas hari ini mengatakan bahwa hati yang mengucapkan salam shalom ini seharusnya bukan hanya mengharapkan damai sejahtera saat ini, tetapi juga berharap agar akhir hidup kita ditutup dengan shalom ini. Nas ini juga menambahkan harapan agar suatu saat ketika kita menengok kembali kehidupan kita, yang tersisa bagi kita adalah satu kata ini, yaitu shalom. Karena pemazmur bernyanyi, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jika diterjemahkan secara harfiah dari bahasa aslinya, ayat ini berarti akhir orang ini, masa depan orang ini adalah damai sejahtera. Berkat di mana masa depan seseorang adalah damai sejahtera dan akhir hidupnya adalah shalom, siapakah yang menikmatinya? Itulah berkat yang dinikmati oleh orang benar umat Allah. Satu hal yang ditinggalkan dalam hidup orang benar menurut pemazmur hari ini adalah damai sejahtera. Kiranya hidup Anda menjadi hidup yang meninggalkan shalom Allah, damai sejahtera Allah. Dalam nama Tuhan saya memberkati Anda. Lalu, orang seperti apakah yang menikmati berkat ini? Yaitu orang benar. Mari kita lihat ayat 30 dan 31 hari ini. Mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Amin. Alkitab berkata demikian tentang orang benar. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Apa alasannya hikmat dapat mengalir dari mulut orang benar dan lidahnya dapat mengatakan hukum? Itu karena pusat hatinya. Di pusat hati orang benar ada hukum Allah. Di ayat 31 dikatakan, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Hukum Allah yang ada di pusat hati inilah yang membuat hikmat mengalir dari mulut orang benar dan lidahnya mengatakan hukum. Hukum Allah adalah pemerintahan Allah. Jadi siapa orang benar itu? Singkatnya, mereka adalah orang yang mengikuti pemerintahan dan kekuasaan Allah, yaitu orang yang melayani Allah sebagai Raja. Ini terjadi pada doa subuh pertengahan minggu lalu. Saat sedang berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan firman ini di dalam hati saya. Firman yang agak tidak terduga. Gembala sidang harus bebas. Sejujurnya, pada subuh itu, saya sama sekali tidak mengerti firman ini. Sejak menjadi gembala sidang, saya tidak pernah sekalipun berpikir bahwa posisi ini harus bebas. Bahkan saya tidak pernah berpikir bahwa posisi ini bisa bebas. Sebaliknya, saya berpikir harus berjalan ke arah yang berlawanan dengan kebebasan. Saya memandang posisi ini sebagai posisi di mana saya harus menahan, mengendalikan, dan menekan kebebasan saya semaksimal mungkin, dan harus peka terhadap tradisi gereja, serta tuntutan jemaat. Maka, untuk beberapa saat, saya merenungkan firman gembala sidang harus bebas di dalam hati dan tetap dalam doa. Karena saya benar-benar tidak bisa memahami firman ini. Jadi saya melanjutkan doa seperti ini. Bagaimana mungkin gembala sidang bisa bebas? Ada begitu banyak hal yang harus saya perhatikan. Bahkan semua alam bawah sadar saya pun harus saya sadari. Saya hidup seperti itu sekarang. Sebenarnya, ada sedikit keluhan dalam doa ini. Firman, gembala sidang harus bebas. Jelas merupakan firman yang baik. Tetapi rasanya seperti Tuhan hanya mengucapkan kata-kata manis yang sepertinya tidak akan diberikan. Saat itulah Tuhan berikan kesan ini. Tetaplah tinggal di dalam hukumku. Jika engkau tinggal di dalam hukumku, engkau bisa bebas. Inilah kesan mendalam yang Tuhan berikan kepada saya pada subuh itu. Ternyata, saya terlalu banyak memikirkan banyak hal dalam posisi ini. Ini adalah semacam pencerahan bahwa saya terlalu sadar akan banyak hal. Hati yang diberikan dalam doa subuh itu adalah firman bahwa saya hanya perlu memikirkan satu hal. Bukan berbagai hal yang rumit, melainkan cukup mengikuti hukum Allah, hanya fokus pada itu. Gembala yang baik bukanlah orang yang memenuhi semua tuntutan yang beragam. Gembala yang baik adalah orang yang menyimpan hukum Allah di dalam hatinya. Begitu pula dengan jemaat yang baik. Kita tidak harus menjadi orang yang serba bisa, yang sempurna dalam segala hal. Jemaat yang baik adalah orang yang menyimpan hukum Allah di dalam hatinya. Itu saja sudah cukup. Hukum Allah yang tersimpan di dalam hati itu akan mengalir melalui bibir kita dan diungkapkan melalui lidah kita. Mari kita renungkan sejenak apa yang mengalir dari bibir kita. Dan mari kita periksa apakah di dalam hati kita benar-benar ada satu hal itu, yaitu hukum Allah. Kiranya Anda hidup sebagai orang yang menyimpan hukum Allah di dalam hatinya. Orang yang menjadikan hukum Allah sebagai alasan dan tujuan hidup. Dalam nama Tuhan saya memberkati Anda. Kepada orang seperti inilah Tuhan akan membuat akhir hidupnya, masa depan hidupnya, menjadi damai sejahtera.
Hidup yang meninggalkan damai sejahtera, hidup yang meninggalkan shalom, adalah hidup orang yang memiliki hukum Allah di dalam hatinya. Sampai sekarang, kita telah membahas tentang orang benar dan bertanya apa yang tersisa di akhir hidup mereka. Orang benar adalah orang yang pada akhirnya meninggalkan shalom. Shalom. Lalu, apa yang tersisa di akhir hidup orang fasik? Mari kita baca bersama ayat 38 hari ini. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Amin. Alkitab mengatakan bahwa masa depan orang fasik akan dibuang dan dilenyapkan. Sama seperti di ayat 37, kata yang diterjemahkan sebagai masa depan. Di sini juga memiliki arti akhir. Jadi apa akhir dari orang fasik? Benar-benar akhir. Lalu, siapa orang fasik itu? Orang yang tidak memiliki Allah adalah orang fasik. Orang yang hidup menurut hukumnya sendiri tanpa hukum Allah, orang yang memerintah dan menguasai dirinya sendiri, itulah orang fasik. Apa yang tersisa bagi orang seperti itu? Akhir dari orang fasik adalah tidak ada yang tersisa sama sekali. Jika di akhir hidup orang benar tersisa shalom, yaitu damai sejahtera, maka di akhir hidup orang fasik tidak ada yang tersisa selain kesia-siaan, kehampaan. Nothing, yaitu penderitaan itu sendiri. Namun, di sini muncul satu masalah. Masalah itu secara tak terduga muncul bukan pada orang fasik, melainkan pada orang benar. Kadang-kadang orang benar melihat orang fasik dan menjadi iri atau mencoba meniru mereka. Inilah masalahnya. Dan masalah yang timbul di sini adalah kesalahpahaman orang benar. Kesalahpahaman itu muncul dalam nas hari ini, ayat 35 dan 36. Mari kita baca bersama. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Amin. Di ayat 35, orang benar sedang memandang orang fasik. Keadaan orang fasik yang dilihat oleh orang benar digambarkan seperti pohon yang rindang daunnya. Orang fasik tidak selalu mengalami kesulitan atau selalu dihukum di dunia ini. Terkadang, mereka tampak hidup dengan baik, bahkan terlihat lebih makmur dan lebih baik daripada orang benar. Namun, inilah yang disebut kesalahpahaman. Bukan kesalahpahaman orang fasik, melainkan kesalahpahaman orang benar. Karena mereka keliru menganggapnya selalu seperti itu, padahal tidak selalu dan tidak terus-menerus demikian. Ayat 36 menggambarkan keadaan orang fasik sesaat kemudian. Lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Sekali lagi, kesia-siaan dan kehampaan. Nothing. Yang merupakan akhir dari orang fasik. Muncul. Penampilan yang makmur, penampilan yang gagah dan membuat iri itu, semuanya lenyap dalam sekejap. Pemazmur memberitahukan kepada kita bahwa beginilah sebenarnya keadaan orang fasik. Lalu, bagaimana kita bisa menjelaskan kesalahpahaman orang benar yang timbul saat melihat orang fasik? Ada kunci penting di ayat 35 dan 36. Penampilan orang fasik di ayat 35 digambarkan sebagai yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Pertama, istilah pohon aras Libanon memiliki sebagai sesuatu yang asli dari tempat itu, atau pribumi. Orang fasik memiliki karakteristik yang tampak seperti penduduk asli atau pribumi. Namun, di ayat 36, muncul konsep yang berlawanan. Konsep yang berlawanan dengan pribumi apakah itu? Yaitu ketika aku lewat. Pemazmur menggambarkan dirinya sebagai orang yang lewat. Orang yang lewat yaitu seorang musafir. Seorang musafir selalu iri pada siapa? Pada penduduk asli. Jadi, ketika seorang musafir melihat penduduk asli, mereka selalu tampak damai dan makmur. Saya sangat memahami perasaan ini. Selama 12 tahun tinggal di luar negeri, saat berjalan-jalan di malam hari, saya sering kali menatap kosong ke jendela rumah tetangga yang menyala. Rasanya di dalam rumah itu tidak ada kesepian seperti yang saya rasakan sebagai musafir. Dan di dalam rumah itu tidak ada kesedihan yang saya rasakan sebagai orang asing. Meskipun hanya dipisahkan oleh satu jendela, satu dinding, keadaan di dalam rumah itu dan keadaan saya di luar rumah tampak sangat berbeda. Entah mengapa, rumah penduduk setempat tampak hangat dan damai. Tapi, teman-teman, apakah benar demikian? Sebenarnya tidak. Mereka juga punya masalah dan kekhawatiran sendiri. Mereka juga kesepian, dan musim dingin ini sama dinginnya bagi mereka. Hal ini disampaikan oleh pemazmur dalam nas hari ini. Ketika pemazmur lewat dan melihat orang-orang yang menetap itu, pada awalnya mereka tampak seperti pohon yang rindang daunnya. Namun ketika ia berjalan sedikit lebih jauh, mereka telah lenyap sama sekali. Mereka sama sekali tidak ada lagi. Mereka menjadi makhluk yang sama sekali tidak terlihat. Apa yang terjadi? Pemazmur merasa hanya dirinya lah yang sedang lewat.
Ia berpikir bahwa orang lain adalah orang yang menetap, yang tinggal di tanah asalnya. Namun kenyataannya tidak demikian. Pemazmur adalah orang yang lewat, tetapi semua orang di dunia ini, orang lewat saya, hanya musafir. Dari kie, dari jauhan yang fasik, orang yang rindang. Tetapi sebenarnya tidak. Mereka juga sedang lewat. Bahkan mereka lewat lebih dulu dan lenyap lebih dulu. Inilah hikmat yang diajarkan pemazmur kepada kita. Kita berpikir hanya kita yang sedang lewat. Dan kita berpikir orang lain berhenti, sudah menetap dengan baik. Namun sebenarnya kita sedang lewat dan melihat hal-hal yang sedang lewat. Menyadari hal ini sangat penting dalam hidup kita. Saya sedang lewat, dan orang lain juga sedang lewat. Jadi, kita sedang lewat dan melihat hal-hal yang sedang lewat. Pernahkah Anda merasa iri saat melihat orang lain? Terutama saat melihat orang fasik yang sukses, orang yang tidak memiliki iman yang kokoh, dan Anda berpikir mereka tidak akan goyah, sehingga iman Anda sendiri menjadi goyah? Itu adalah kesalahpahaman, dan itu adalah ilusi optik. Kenyataannya mereka juga sedang dalam perjalanan, dan bahkan mereka lenyap lebih cepat dari kita. Terlebih lagi, apa akhir mereka? Kesia-siaan, kehampaan, dan lenyap. Tidak perlu iri dan tidak ada alasan untuk mengikuti mereka. Lalu apa yang tidak berubah, yang tidak berlalu? Jadi, apa yang benar-benar bisa kita andalkan dan kita percayai? Mari kita lihat ayat 39 sampai 40 hari ini. Mari kita baca bersama. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Amin. Pemazmur saat ini sedang memandang Tuhan, dan ia mengakui bahwa Tuhan adalah seperti tempat perlindungan di mana hidup yang fana ini dapat berlindung. Ia juga mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sandaran. Meskipun hidup ini fana, ada cara agar hidup ini tidak berakhir dengan sia-sia. Ada alasan mengapa kita tidak perlu terpikat pada kehidupan fana orang lain, yaitu di dalam Dia yang adalah tempat perlindungan, di dalam Dia yang dapat kita andalkan. Akhir dari orang yang memandang Tuhan sebagai tempat perlindungan dan berlindung di sana, akhir dari orang yang tidak iri maupun takut pada kehidupan fana orang lain, masa depan orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah shalom, damai sejahtera dari Allah. Jemaat yang terkasih, kita semua adalah kehidupan yang sedang berlalu. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sini selamanya. Agar kehidupan yang berlalu ini tidak berakhir dengan sia-sia, dan agar kita dapat meninggalkan makna dalam kehidupan yang fana ini, letakkanlah hukum Allah di pusat hati Anda. Dan tinggallah di dalam pemerintahan Allah, di dalam kekuasaan Allah. Maka, meskipun hidup ini berlalu, kita tidak akan lenyap dengan sia-sia seperti orang fasik yang tidak mengenal Allah. Kita pasti dapat meninggalkan damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan, di akhir hidup kita. Saat kita menapaki jalan kehidupan, terkadang orang fasik mungkin terlihat seperti pohon yang rindang. Bahkan, mereka mungkin terlihat seperti penduduk asli yang telah berakar di tanah itu. Namun, tidak demikian. Tidak perlu takut atau iri pada orang fasik. Mereka juga hanyalah kehidupan yang sedang berlalu. Mari kita pandang kepada Allah yang kekal. Dan marilah kita hidup dengan mengandalkan Allah yang kekal itu. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun kita sedang menapaki jalan kehidupan yang fana ini, kiranya hidup Anda menjadi hidup yang meninggalkan damai sejahtera Allah. Shalom Allah. Dalam nama Tuhan saya memberkati Anda. Semoga tahun ini juga menjadi tahun yang ditutup dengan shalom Allah yang melimpah dan penuh. Dalam nama Tuhan saya memberkati Anda. Sambil merenungkan firman yang telah diberikan, mari kita memuji bersama. Jalan hidup yang lelah, hari yang berat ini pun, Yesus tahu hatiku. Luka masa lalu, dunia yang akan dihadapi Yesus tahu hatiku. Meski hidup sehari, ku kan pergi dengan sukacita, Yesus selalu besertaku. Penyesalan dan kekhawatiran, semua ku serahkan Yesus selalu besertaku. Dengan mata iman, ku memandang Tuhan, ini pun akan berlalu dalam waktu hidupku yang diberikan. Biarlah ku mengerti kehendak-Mu. Mari kita berdoa bersama. Anugerahkanlah shalom Allah, damai sejahtera Allah, dalam masa depan kami. Kiranya akhir hidup kami dipenuhi dengan shalom Allah. Biarlah kami hidup dengan meletakkan hukum Allah di dalam hati kami, bukan dengan mengiri daun-daun rindang orang fasik. Mari kita maju bersama dalam doa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih dan karunia, terima kasih karena Engkau sekali lagi menyadarkan kami bahwa hidup kami adalah hidup yang fana. Di jalan kehidupan yang fana ini,
Jangan biarkan kami iri atau takut pada daun-daun rindang orang fasik yang kami temui. Biarlah kami hidup dengan meletakkan hukum Allah di pusat hati kami dan tinggal di dalam pemerintahan dan kekuasaan Allah. Sehingga di akhir hidup kami dapat menjadi orang-orang yang meninggalkan damai sejahtera Allah. Shalom Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.